Inner Peace. Anda kenal dengan tokoh yang bernama Po dalam Kung Fu Panda. Dia tokoh yang lucu, punya badan besar dan kekar sebagai panda, dan punya guru Red Panda yang bernama Shifu. Dan dalam Kung Fu Panda kedua, Po diajarkan untuk menemukan inner peace. Kenapa? Karena Po dibayangi oleh masa lalunya. Dia teringat, selalu terbayang bahkan terbawa dalam mimpi peristiwa ketika dia masih kecil dan orang tuanya dibunuh oleh para penjahat. Dan penjahat yang dia kenal adalah seekor burung merak. Dan burung merak ini adalah kemudian menjadi musuh Po dalam serial ini. Apa yang terjadi? Po ketika harus menghadapi sang burung merak, dia mengalami ketakutan yang luar biasa karena pengalaman masa lalu tersebut. Dan Master Shifu mengajarkan kepada Po untuk menguasai perasaannya dan kemudian menemukan kekuatan dalam kedamaian untuk dapat kemudian mengalahkan musuhnya. Dan dalam adegan ketika dia bertempur dengan musuhnya, Po menggunakan inner peace. Ketika meriam ditembakkan kepadanya, dia balikkan semuanya. Dan itu hanya terjadi ketika dia mampu mengalahkan ketakutannya sendiri. Sebuah film yang mengajarkan kepada kita sebuah filosofi kehidupan, bahkan psikologi kehidupan. Kita hidup bersama perasaan kita, tapi kita harus belajar untuk menerimanya bahwa dia ada, dan kita harus belajar untuk menguasainya. Kalau tidak, kita akan diperbudak oleh perasaan kita. Bagaimana kita mengenali perasaan kita? Saya menganjurkan Anda untuk ikut workshop tentang perasaan ini. Ada seorang psikolog, seorang psikiater, teman saya, dan saya jadikan dia sebagai mentor. Dia adalah guru saya belajar banyak dari dia, dan saya pernah ikut workshop dia. Dan luar biasa, di sana diajarkan bagaimana kita mengenali perasaan kita, bagaimana kita hidup dengan perasaan kita, dan kemudian bagaimana kita juga dapat how to master, how to handle our feelings. Contoh misalnya ya, kalau kita tidak menguasai perasaan kita ini, kalau kita sebagai pria, kita takut dianggap lemah, dan karena itu kita mencoba menampilkan bahwa kita memiliki kelebihan tertentu. Kita ingin mendapatkan pujian, kita ingin dianggap hebat. Contoh misalnya, kalau dari segi fisik orang pengen bertubuh kekar, tegaklah, perut tidak buncit, dan lain-lain. Dan karena itu banyak orang pergi fitness contohnya. Atau misalnya orang mengejar prestasi. Kenapa? Dengan berprestasi dianggap hebat. Dan amat sangat sensitif bagi seorang pria ketika dikatakan, kamu ternyata tidak ada apa-apanya. Atau misalnya pasangan sampai marah bilang, kamu gajinya berapa sih? Gitu kan? Anda akan tersinggung kalau bicara mengenai harga diri Anda di situ. Anda merasa dianggap lemah. Dan untuk wanita misalnya soal penampilan fisik, coba bilang sama perempuan, kayaknya kok kelihatan agak gemuk sedikit ya. Atau bilang saja, kok kelihatan seperti burasa. Kalau tidak kenal burasa, itu nasi yang dibungkus dengan diikat, itu kelihatan itu seperti ada gelembung-gelembung. Nah itu kalau perempuan kalau sudah berpakaian ketat, kelihatan itu banyak burasanya itu wanita akan sangat tersinggung. Bilang saja, kamu ada jerawat. Jerawat? Mana? Ya, jadi akan sangat mempengaruhi juga rasa percaya diri seorang wanita. Menjadi insecure. Dan kalau kita belajar bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada begitu banyak perasaan ketakutan, kecemasan, kemarahan, iri hati, cemburu, dan lain-lain lah. Banyak sekali. Ada yang positif juga tentu, rasa bahagia, rasa bangga, perasaan senang, dan macam-macam perasaan yang positif itu. Tapi kalau kita mengembangkan perasaan positif kita dengan baik, kita akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Tapi kalau perasaan negatif kita tekan, dia akan menjadi eksplosif atau implosif. Dia meledak keluar atau meledak ke dalam. Kalau meledak ke dalam, kita hancur, kita sendiri rusak, kita sakit. Dan kalau eksplosif, kita akan merusak orang lain. Kadang terjadi kedua-duanya. Kita merusak diri kita sendiri, dan kita juga merusak hidup orang lain. We kill ourselves and we kill others. We hurt others. Nah, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7-9 berbicara mengenai Herodes. Dan saya melihat Herodes seperti manusia yang memiliki perasaan yang dia tekan, dan perasaan itu adalah perasaan ketakutan dia. Herodes Antipas adalah anak dari Herodes Agung, dan Anda ingat kisah Herodes Agung.
yang juga takut kehilangan posisi dan kekuasaan. Ketika dia mendengar bahwa seorang raja baru telah dilahirkan, dia kemudian memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem dan di sekitarnya. Anda masih ingat cerita tersebut dalam Injil. Dan Herodes Antipas mewarisi ketakutan Herodes Agung ayahnya. Dia juga takut kehilangan posisi. Dan dia nggak boleh sama sekali disentuh. Even his kids. Jangan pernah sentuh dia. Yohanes Pembaptis menegur dia, dia tangkap. Dan kemudian atas permintaan anaknya, kepala dipenggal. Yesus muncul. Dia terkenal di mana-mana. Herodes merasa, oh, what a threat. Ini ancaman. Sehingga dia mulai mengawasi siapa Yesus ini. Dia mendengarkan. Dan kemudian kita ingat, ketika Yesus akan disalibkan, dia dibawa ke Herodes Antipas. Dan Herodes Antipas mengolok-olok dia dengan memberikan mahkota duri kepadanya dan jubah ungu. Herodes Antipas adalah pribadi yang keras, sangat kejam. Dan sebagai akibatnya dari akhir hidupnya adalah dia kemudian juga boleh dikatakan dikudeta oleh ponakannya sendiri, dan dia harus mengalami pembuangan dan mati entah di mana bersama Herodias istrinya. What a pity. Tapi itulah, dia berbuat jahat, dia juga mengalami hal yang sama. Pesan dari bacaan Injil hari ini adalah Herodes itu mengalami kecemasan. Dia menjadi sangat kejam. Dia menyingkirkan semua pesaingnya. Dan dia contoh orang yang tidak mampu untuk mengolah perasaan ketakutan kehilangan kekuasaannya. Dia takut menjadi tidak berdaya. Dan dia membunuh perasaannya. He killed his feelings. And he killed people. Dan ini yang berbahaya. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan. Mungkin kita juga banyak perasaan negatif yang menguasai sikap kita, tingkah laku kita, cara kita bicara pada orang. Saya kenal misalnya ada cerita mengenai seorang ibu yang membenci anak putrinya sendiri, anak kandungnya sendiri, bukan anak angkat. Kenapa? Dia menganggap anaknya ini sebagai saingan bagi dia. Bayangkan. Kenapa? Sang ayah sangat sayang pada anaknya ini. Tapi si ibu merasa ini saingan. What's wrong? Something in the past of her life. Atau misalnya orang yang punya karakter sangat keras, pemarah. Kalau dia marah, semua hancur. Piring pecah, pisau dilempar, bahaya kalau pisau dilempar. Memukul, itu juga bahaya. Kalau tidak memukul dengan tangan, kata-katanya bagaikan silet dan pedang yang tajam, menusuk jantung dan membelah dada. Sangat sadis. Kenapa? Dia adalah orang yang terluka. Hurt people, hurt others. Kalau Anda orang yang terluka, Anda akan melukai orang lain. Dan how to overcome our negative feelings? Hanya dengan mengenalnya, hidup bersamanya, dan know how to master it. Ibaratnya bayangan Anda nggak bisa singkirkan. Bayangan Anda akan tetap ada pada Anda ketika matahari muncul bayangan Anda. Anda tidak bisa lari dari bayangan Anda. Tapi Anda bisa hidup bersamanya, dan kemudian Anda tahu dan Anda tidak menjadi ketakutan melihat bayangan Anda sendiri. Anda tahu harus menghandle dia seperti apa. Kalau kita mampu memiliki inner peace, dan itu berarti dengan mengolah perasaan kita sendiri, maka peaceful people akan membawa juga damai kepada orang lain. Melalui tutur kata Anda, melalui perbuatan dan sikap Anda, dan bahkan orang berada dekat Anda pun sudah merasakan damai. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Semoga demikian Bapak Ibu Guru, Anda juga memiliki inner peace dalam diri Anda dan membawa damai dalam karya Anda, di sekolah, dan juga tentu di rumah bersama dengan keluarga Anda. Dan anak-anak Semakar yang terkasih, have inner peace too in your heart. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Mungkin ada banyak luka yang kamu alami ketika masa kecil. It's the part from your life. Tapi kamu harus belajar how to know it, how to handle it, and how to live with your own feelings. Semoga kita memiliki damai itu. Meskipun di luar sekarang ada keramaian, ada keributan, ada orang kerja, ada jet hammer, ada apapun juga.
I can still talk with you in this video because I choose to focus on my own thoughts and my feelings. Itu pun dapat Anda lakukan. Anda bisa menguasai diri Anda dan kemudian have inner peace. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk hari ini bagi semua pendengar renungan pagi ini. Untuk Bapak Ibu Guru, untuk staf pegawai, untuk anak-anak didik Semakara yang terkasih, juga orang tua mereka di rumah. Semoga Engkau senantiasa juga menaburkan dalam hati kami damai yang sejati. Dan dengan damai ini kami hidup, kami bertumbuh, dan kami berkembang. Dan membawa berkat bagi sesama, dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, sukses dalam ujian mid semester hari ini.